Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Cerdas Berpolitik Bungo TV bersama saya Muhammad Tommy, dan tentunya pemirsa, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu pilkada di tengah pandemi. Pemirsa, KPU sudah menetapkan dua pasangan calon dan juga masing-masing pasangan calon telah diberikan nomor urut untuk kontestasi Pilkada Kabupaten Bungo tahun 2020. Lantas, bagaimana nantinya prosesi ataupun aturan yang akan dilakukan untuk melaksanakan tahapan pilkada, terutama dalam masa kampanye? Dan tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahas tema kita pada siang hari ini. Saya sudah bersama 4 orang narasumber sudah bergabung bersama saya. Yang pertama ada Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo, Bapak Muhammad Bisri. Selamat siang, Bapak. Ketua KPU. Ketua KPU Kabupaten Bungo, Bapak Muhammad Bisri. Apa kabar, Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Yang kedua ada Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bungo, ada Bapak Abdul Hamid. Selamat siang, Bapak. Siang. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, alhamdulillah. Berikutnya ada Kapolres Bungo, Bapak GBP Muhammad Dulfi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Komandan Kodim atau Dandim 0416 Bungo Tebo, Bapak Letkol Infantri Widi Rahman. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bungo. Nah, inilah keempat narasumber yang nantinya akan membahas bersama saya untuk mengangkat tema Pilkada di tengah pandemi. Nah, untuk mengawali dialog kita pada siang hari ini, saya akan terlebih dahulu kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Bungo selaku penyelenggara. Nah, sama-sama kita ketahui, Bapak, saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit, yaitu masa-masa pandemi COVID-19, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Nah, kira-kira seperti apa persiapan yang akan dilakukan oleh KPU untuk menghadapi kontestasi Pilkada tahun 2020 ini, terkhusus di Kabupaten Bungo? Silakan, Bapak. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Tommy dan terkhusus Bungo TV, kemudian Ketua Bawaslu, Pak Kapolres, Pak Dandim, yang hari ini juga siang jelang sore sebagai pemateri di dialog pada siang hari ini. Dan teruntuk istimewa semua masyarakat Kabupaten Bungo. Nah, memang pertama saya beranjak dari keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 bahwa tentang penetapan berkenaan dengan bencana non alam, penyebaran pandemi COVID-19 ini sudah menjadi bencana nasional dan sampai hari ini belum dicabut. Nah, untuk itu KPU secara kelembagaan sangat mendorong hal itu, bagaimana di semua tahapan demi tahapan itu tetap harus memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Terakhir, rapat dengan pendapat di Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI, KPRI, DDKPP, kemudian pihak terkait lainnya, ada penekanan di sana bahwa Pilkada 2020 tetap berjalan dengan pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Penekanannya adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dari setiap kegiatan demi kegiatan. Kemudian yang kedua, memasukkan sanksi jelas di peraturan KPU. Nah, ini 2 poin penting hasil rapat dengan pendapat tersebut. Nah, alhasil kita sudah ada peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Itu perubahan pertama dari nomor 6, kemudian ke nomor 10, dan terakhir 13. Nah, itu adalah pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID. Nah, banyak hal-hal yang berbeda memang. Kita melaksanakan Pilkada di posisi normal, kemudian dengan posisi di pandemi COVID hari ini, itu banyak perbedaan terutama dari sisi pelaksanaan kampanyenya. Di pemilu atau Pilkada sebelum-sebelumnya dalam kondisi normal, orang biasa nyebut kampanye akbar, yang dalam regulasi itu rapat umum namanya. Nah, hal itu, kegiatan metode rapat umum itu di PKP 13 sudah ditiadakan, sudah tidak diperbolehkan untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian termasuk festival, kemudian turnamen, kemudian olahraga, itu tidak diperbolehkan lagi. Intinya tidak ada lagi kampanye di lapangan. Yang hanya ada pertemuan-pertemuan itu pertemuan terbatas, kemudian tatap muka. Itu pun
dibatasi paling banyak 50 orang peserta. 50 orang peserta Semua gitu, yang hadir 50 orang. Nah, setelah itu poin pentingnya tetap dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan Di sana harus jaga jarak duduk paling dekat 1 meter, kemudian menggunakan masker, menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan lebih penting lagi jangan sampai nanti kita terjadi miskomunikasi di lapangan. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, tim kampanye atau paslon mesti sudah ngantongi sejenis rekomendasi dari gugus tugas. Dari gugus tugas gitu Pak ya. Karena di poin penting di tahapan kampanye itu adalah mengikuti protokol kesehatan. Dah yang lebih tahu kan gugus tugas. Gugus tugas. Artinya rekomendasi gugus tugas itu penting. Baru nanti di kepolisian dilaporkan secara tertulis, tembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Nah, upaya-upaya itu tadi pagi pun kami sudah melaksanakan sosialisasi kepada perwakilan tim kampanye, masing-masing kami hadirkan 4 orang, kemudian stakeholder terkait untuk menyampaikan PKPU 13 2020 tersebut, agar semua bisa mengetahui, bisa memahami inilah aturan sekarang. Dan kita harus juga selalu ingat, ada di mindset kita masih di tengah pandemik COVID-19. Nah, seperti itu pemirsa, bahwasanya KPU sudah melakukan beberapa persiapan dan juga tentunya sudah melalui beberapa aturan yang sudah dibentuk juga oleh KPU, seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua KPU tadi, bahwasanya sudah ada yang namanya PKPU nomor 13 Pak ya, tahun 2020. Nah, kita mengingat kontestasi ini akan dilaksanakan di bulan Desember nanti ya, tepatnya di tanggal 9 Desember Pak ya. Nah, kira-kira sudah sejauh mana persiapan KPU dalam menyambut kedatangan kontestasi politik ini? Alhamdulillah persiapan demi persiapan sudah kita laksanakan. Tahapan yang seharusnya kita laksanakan sesuai PKPU 5 2020 sudah kita laksanakan. Dari sisi data pemilih, hari ini dimulai tanggal 19 kemarin kita sudah mengumumkan dan meminta tanggapan masyarakat berkenaan data pemilih yang kita umumkan itu. Kalau andai kata masyarakat belum masuk namanya di sana dan beliau sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, silakan sampaikan kepada petugas kita di kelurahan desa dengan membawa KTP elektronik dan KK. Nah, hari ini pun siang kita melaksanakan uji publik dengan pihak-pihak terkait, termasuk partai politik berkenaan DPS itu, data pemilih sementara. Nah, dari sisi tahap pencalonan kita sudah melaksanakan tahapan demi tahapan sampai kita nanti tempo hari sudah selesai pengundian nomor urut. Sehingga nomor urut, masyarakat juga harus tahu bahwa nomor urut masing-masing paslon sudah mereka dapatkan dan sudah kita tetapkan dalam bentuk surat keputusan. Nah, untuk di sisi pencalonan, kemudian kampanye, kita sudah masuk juga dari mulai tanggal 26 September kemarin sampai tanggal 5 Desember, itu terakhir. Nah, 6, 7, 8 sudah masuk hari tenang. Dan sebelum hari tenang kita melakukan kembali pembersihan semua alat peraga yang ada di lapangan. Nah, kira-kira Pak, kita sudah sempat menyinggung mengenai tahapan pilkada yang salah satunya adalah proses kampanye. Nah, tentunya bila kita bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya tentu akan sangat jauh berbeda. Karena kita sekarang sedang berada di tengah wabah COVID-19. Kira-kira bagaimana aturan kampanye yang diterapkan oleh KPU dalam pilkada tahun ini? Itu tadi yang saya jabarkan sudah di awal, bahwa kita di tengah pandemi untuk kampanye dengan metode berkumpul atau tatap muka atau yang disebut dengan kampanye akbar. Iya, untuk rapat umum itu memang sudah tidak boleh ya. Tidak dibolehkan. Jadi ini catatan, untuk rapat umum di tengah pandemi tidak diperbolehkan lagi. Nah, jadi yang metode tatap muka atau berkumpul hanya ada pertemuan terbatas dan tatap muka, dan itu mesti dilaksanakan dalam gedung atau ruang tertutup dengan batas maksimal peserta 50 orang. Nah, itu menggunakan kita PKPU 13 2020. Nah, karena PKPU 11 tentang kampanye itu dalam kondisi normal. Jadi kalau boleh saya menyebut dalam istilah hukumnya itu lex specialis derogat lex generalis. Nah, inilah yang kita pakai karena tadi keputusan Presiden 12 2020 kan belum dicabut sampai sekarang. Iya, makanya kita menggunakan PKPU 13 untuk metode yang pertemuan. Dan KPU mendorong kampanye itu lebih banyak melalui virtual. Daring gitu ya. Iya, silakanlah
kreativitas kawan-kawan tim, dan kita sama-sama mendorong agar semua tetap kondusif sampai selesai besok tahapan-tahapan pilkada. Ya, begitu. Jadi begitu pemirsa, bahwasanya KPU sudah menyiapkan beberapa aturan dan juga tentunya tahapan pilkada sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sekarang saya ingin beralih ke Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo. Sini ada Pak Hamid. Kira-kira Pak Hamid, dari apa yang telah dijabarkan juga oleh Ketua KPU tadi, bahwasanya sekarang dalam masa-masa sulit. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut kontestasi tahun ini? Oh, terima kasih. Selamat siang masyarakat Kabupaten Bungo, Pak Ketua KPU, Kapolres dan Dandim. Yang jelas sesuai dengan amanat Undang-Undang 10 tahun 2016 kepada kami adalah pencegahan dan penindakan. Artinya kesiapan kami dalam menghadapi pilkada tahun 2020 ini, kami dari Bawaslu Bungo sudah menyiapkan seluruh personil, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, dan dalam waktu dekat kita akan mempersiapkan personil kita di tingkat TPS. Beberapa jumlah TPS kita menyiapkan 1 personil. Sampai hari ini kami dari Bawaslu terus mengawasi setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan amanat Undang-Undang 10 tahun 2016, bahwa hari ini sudah banyak PKPU maupun Perbawaslu yang telah diterbitkan. Tentu itu tidak lepas dari pengawasan kami. Nah, itu sebatas itu. Nah, tentunya Bawaslu juga telah mempersiapkan persiapan-persiapan yang agak matang, dan juga kita tadi sempat juga membahas mengenai proses kampanye. Nah, dari Bawaslu sendiri, kira-kira pola pengawasan seperti apa yang akan dilakukan jika dibandingkan dengan pilkada tahun lalu, dan apa yang akan diterapkan kembali, ataupun bahkan ada peraturan-peraturan ataupun pola pengawasan yang terbaru dari Bawaslu di tengah pandemi ini? Yang jelas kita mengacu kepada PKPU 13 tahun 2020 di pasal 88A sampai dengan pasal 88E. Itu tetap kita awasi setiap proses-proses tahapan. Salah satu tatap muka. Tatap muka sesuai dengan PKPU 13 itu adalah tatap muka dan pertemuan terbatas yang kapasitasnya hanya 50 orang. Itu melihat kondisi lokasi. Maksimalnya 50. Seandainya lokasinya hanya muat 20 orang, ya harus 20 orang. Dan dengan mengukur jarak 1 meter antara peserta pertama dan peserta kedua maupun selanjutnya. Dan juga harus tetap mentaati protokol kesehatan. Itu jelas. Dan jika tidak mentaati protokol kesehatan sesuai dengan amanat PKPU, baik Bawaslu maupun kepolisian berhak untuk menghentikan kegiatan tersebut. Untuk itu di Kabupaten Bungo baru hanya 1 yang kita hentikan atau kita bubarkan kegiatan kampanye dari salah satu paslon. Nah, tentunya itu tadi juga ingin saya tanyakan kepada Bapak Ketua Bawaslu, bahwasanya kampanye sudah berjalan berkisaran 2 hari, Pak, ya, mulai dari tanggal 26 September kemarin. Nah, kira-kira sejauh ini selama 2 hari masa kampanye ini, kira-kira sudah adakah penertiban yang dilakukan oleh Bawaslu terkait kampanye di pilkada tahun ini? Sudah. Salah satu tempat kita di Kecamatan Tanah Sepenggal. Tanah Sepenggal Lintas. Ada paslon dari salah satu paslon dari gubernur membuat kegiatan di lapangan terbuka menggunakan tenda, menggunakan umbul-umbul, menggunakan sound-system. Artinya ini sudah melanggar dari PKPU 13 tahun 2020 pasal 88C. Di mana di sana ada larangan untuk rapat umum. Ini sudah tergolong dengan rapat umum. Kami menduga ini sudah tergolong rapat umum, di mana sudah mengumpul massa yang begitu banyak dan tidak dilengkapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu, yang ketat. Maka berkat bantuan dari kawan-kawan kepolisian dan TNI, kemarin kami menyampaikan kepada kandidat untuk segera menghentikan kegiatan dan tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah paslon mematuhi aturan tersebut. Nah, kira-kira apabila terdapat beberapa pelanggaran yang mungkin itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, kira-kira tindakan ataupun sanksi apa yang akan diberikan apabila tim bahkan pasangan calon yang membandel istilahnya? Yang jelas kita akan membuat surat teguran tertulis. 1 jam kita akan membuat surat tertulis kepada paslon. Apabila juga tidak diindahkan, maka kita akan membubarkan secara paksa, dan jika masih mengulangi lagi akan kita surati lagi, dan kita punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undang. Betul sekali.
Nah, itu artinya. Jadi saya ingin kembali kepada Bapak Ketua KPU terlebih dahulu. Nah, itu kan sudah ada beberapa pelanggaran kampanye dari 2 hari yang telah disanakan mulai dari tanggal 26. Nah, Bapak juga sudah sempat menyebutkan tadi bahwasanya bagi para tim, bahkan pasangan calon yang akan menggelar rapat umum atau pertemuan, harus ada surat rekomendasi dari Satgas. Nah, kira-kira Bapak menanggapi hal seperti itu bagaimana? Ya, jadi begini, saya ulang kembali, yang garis bawahi adalah rapat umum tidak ada lagi ya. Oh, nggak ada lagi ya, sorry Pak. Jadi, Mas Tommy jangan lagi nyebut rapat umum. Tidak boleh lagi ada rapat umum ya? Tidak ada lagi, nanti kawan-kawan yang menyaksikan hari ini salah memahami. Salah untuk memahami. Jadi rapat umum sudah tidak ada lagi di PKP 13 2020. Nah, di setiap tahapan kampanye, terutama pertemuan terbatas, tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, itu selalu ada poin tetap memenuhi protokol kesehatan COVID. Dan metode kampanye itu juga yang diwajibkan sekali untuk menyampaikan laporan tertulis kepada kepolisian. Nah, setelah itu, situ kan ada poin melaksanakan protokol kesehatan. Nah, yang tahu persis, yang memiliki kompetensi di sana kan gugus tugas. Betul sekali. Nah, makanya gugus tugas itu tim menyampaikan kepada pihak gugus tugas agar gugus tugas bisa menilai apakah kegiatan yang mereka akan lakukan ini, kampanye yang mereka lakukan ini, bisakah melaksanakan protokol kesehatan gitu loh. Nah, dari hasil tersebut barulah masuk kepada kepolisian, laporan tertulis, dan kepolisian mungkin nanti Pak Kapolres bisa menjabarkan lebih detail lagi, lebih eksplisit lagi seperti apa. Nah, itulah prosedurnya, dan itu memang wajib harus dilaksanakan oleh tim kampanye atau paslon. Ya. Nah, jadi pemirsa sudah dijelaskan juga dari Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu bahwasanya sudah tidak ada lagi yang namanya dinamakan dengan rapat umum ataupun kampanye dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Kita sudah mendengar tadi dari penyelenggara dan juga pengawasan dalam pilkada ini. Nah, nanti kita akan membahas mengenai dari pengamanan gitu Pak ya, yang mana kita sama-sama mengetahui bahwasanya sudah ada maklumat yang sudah dikeluarkan oleh Kapolri. Nanti kita akan membahas tentang itu, tapi kita harus jeda sejenak Bapak. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali dalam Cerdas Berpolitik. Terima kasih pemirsa masih sedia bersama kami di sini. Nah, kita tadi sempat terputus perbincangan kita dalam dialog kali ini. Nah, tentunya akan segera kita lanjutkan. Kita sudah sempat menyinggung tadi Pak Kapolres mengenai maklumat yang telah dikeluarkan oleh Kapolri. Kira-kira di tengah pandemi seperti ini, pengamanan seperti apa yang akan dilakukan oleh jajaran Polres Bungo untuk menindaklanjuti maklumat dari Pak Kapolri tersebut? Baik, selamat siang Bung Tommy, selamat siang pemirsa Bungo TV. Menindaklanjuti dari maklumat Kapolri dikeluarkan juga tidak lepas dari peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia. Ya, khususnya yang terakhir terkait dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Jadi maklumat tersebut adalah beberapa larangan yang terkait dengan pengumpulan massa dalam jumlah besar, kemudian kegiatan-kegiatan pengerahan massa dalam jumlah besar, dan tentunya itu juga dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, yaitu kesehatan masyarakat. Jadi kita komitmen untuk selalu berkoordinasi dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU, kemudian dengan pengawas, Bawaslu, dan TNI, untuk benar-benar mematuhi peraturan KPU dan maklumat Kapolri. Maklumat Kapolri. Jadi seperti itu. Jadi bahwasanya dalam maklumat Kapolri itu sudah disebutkan bahwasanya selama kontestasi politik ini harus sedia terus melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, kira-kira dari jajaran Polres Bungo sendiri, bagaimana teknis di lapangan nanti, karena kita mengingat juga tidak sedikit para personel Polri maupun TNI yang terpapar COVID-19 yang sedang bertugas di lapangan. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Baik. Sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan operasi justisi, yaitu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Jadi operasi justisi itu berdasarkan peraturan Bupati Bungo, kita mulai dari kepolisian, TNI, kemudian BPPD,
melibatkan juga dari Pol PP itu melaksanakan penertiban terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, khususnya dalam hal penggunaan masker. Jadi setiap hari dari pagi, kemudian siang kita laksanakan, malam kita laksanakan, kita berpatroli, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan ada sanksi di situ. Sanksi, Pak, ya? Ya, ada sanksi yang kita terapkan. Untuk tahap sosialisasi sekarang, kita memberikan sanksi baik itu berupa teguran, baik lisan maupun tertulis. Kemudian kita juga memberikan sanksi moral berupa hukuman fisik. Kemudian kita juga memberikan hukuman menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan sebagainya. Ya. Kemudian di dalam peraturan bupati itu ada sanksi administrasi, dalam hal ini denda 50.000 terhadap pelanggar tidak menggunakan masker. Nah, namun ini masih tahap sosialisasi, kemungkinan minggu depan sudah kita terapkan. Jadi ini sebagai pemberitahuan kepada masyarakat Bungo untuk apabila melakukan kegiatan di luar rumah selalu gunakan masker. Selalu gunakan masker. Jadi ini juga sebuah himbauan juga kepada pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwasanya sekarang sudah ada yang namanya operasi yang dilakukan oleh jajaran Polres Bungo untuk menggelar razia mengenai pemakaian masker bagi masyarakat Kabupaten Bungo terkhususnya. Nah, kira-kira apa selama masa percobaan dalam proses operasi ini? Kira-kira bagaimana ketertiban dari masyarakat wilayah Kabupaten Bungo ini? Terutama kita akan menghadapi kontestasi politik di tahun ini. Baik, terkait dengan pemahaman masyarakat, tentunya hari demi hari masyarakat sudah mulai tahu. Jadi sudah mulai paham akan pentingnya penggunaan masker, walaupun tiap hari tetap saja kita menemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker pada saat dia keluar di jalan. Kalau kita membahas mengenai kesiapan dari Polres sendiri untuk mendampingi atau mengamankan proses pilkada tahun ini seperti apa? Nah, baik, untuk tahapan pilkada sendiri, personil Polres Bungo sudah menyiapkan seluruh personil Polres Bungo itu ada 558. Semuanya kita siapkan untuk mengamankan jalannya pilkada dari tahap awal sampai nanti akhir pelantikan. Kemudian personil yang dilibatkan itu paling banyak adalah pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember. Itu sebanyak 371 personil. Itu yang kita siapkan mengamankan di TPS-TPS. Ada 3 TPS, karakteristik TPS yang sudah dibuat oleh pimpinan Polri. Ada karakteristik aman, kemudian rawan, dan sangat rawan. Untuk TPS aman sendiri, itu 10 TPS diamankan oleh 2 personil Polri. Kemudian yang rawan, 4 TPS diamankan oleh 2 personil Polri. Dan sangat rawan, 1 TPS diamankan oleh 2 personil Polri. Tentunya ada keterlibatan dari rekan-rekan TNI dan Linmas di situ dalam pengamanan TPS. Kemudian ada TPS khusus. Itu di LP, Pak ya. Di LP. Itu kita juga memberikan atensi untuk diamankan. Nah, seperti itu. Jadi pemirsa sudah kita dengar, itulah penyampaian dari Pak Kapolres. Nah, sekarang kita ingin beralih kepada Bapak Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo, Bapak Widi Rahman. Di sini saya ingin menanyakan Pak, bagaimana kira-kiranya peran TNI dalam pilkada ini untuk membantu dari rekan-rekan dari Polri, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Tommy, seluruh rekan-rekan, Pak Kapolres, Ketua KPU, Bawaslu, dan seluruh masyarakat Bungo. Saya Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo. Dasar pertama kita memberikan bantuan kepada Polri itu mungkin semua masyarakat juga mengetahui bahwasanya ada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, itu adalah pasal 7. Di situ pada ayat 1 bahwasanya tugas TNI itu 3 tugas pokok TNI, itu adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap tumpah darah ya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok TNI ini, TNI itu melaksanakan kegiatan itu 2 pelaksanaan kegiatan.
TNI untuk menjabarkan pelaksanaan terhadap 3 tugas pokok TNI tadi. Dua kegiatan itu adalah yang pertama adalah operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Nah, disinilah operasi militer selain perang itu ada pada pasal 2, pada ayat 2 pasal 7 itu. Poin 10 itu ada mengatakan bahwasanya membantu aparat kepolisian dalam melaksanakan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sini. Jadi dalam pelaksanaan dengan dasar undang-undang tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan pilkada, kita sudah menyiapkan hal-hal yang sekiranya apabila nanti terjadi hal-hal yang mungkin tingkat eskalasinya meningkat, maka kita siap untuk melaksanakan kegiatan perbantuan kepada Polri. Tapi aturan perbantuan kepada Polri ini memang harus diketahui juga bahwasanya itu setingkat Kapolres, itu permohonan bantuan itu baik secara tertulis maupun lisan. Kalaupun lisan maka harus ditindaklanjuti secara tertulis nanti, baru kita bisa mengarahkan pasukan kita. Gitu Pak ya. Ya. Jika kita membahas mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu pilkada di tengah pandemi, kira-kira bagaimana kesiapan dari Kodim 016 Bungo Tebo sendiri untuk menyambut kedatangan dari kontestasi politik ini? Untuk pelaksanaan kegiatan pilkada, Kodim 0416 Bungo Tebo ini membawahi 2 kabupaten, yaitu adalah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Sehingga pelaksanaan kegiatan pilkada ini ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati Bungo. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan pilkada ini, kita Kodim 0416 Bungo Tebo ini menyiapkan personil yang khusus untuk siap sedia melaksanakan kegiatan pengamanan pemilu kada atau pilkada di Bupati Bungo dan termasuk dengan pemilihan gubernur. Jadi kita terbagi menjadi 2. Jadi 2 Pak ya. Nah, kita juga menyiapkan 1 pasukan untuk siap digerakkan apabila terjadi eskalasi yang meningkat gitu. Nah, kira-kira sudah disebutkan juga oleh Bapak bahwasanya Kodim 0416 Bungo Tebo ini juga membawahi 2 kabupaten gitu Pak ya. Ada Bungo dan Tebo. Nah, kira-kira bagaimana nantinya proses pengamanan dalam pilkada ini? Tentunya proses pembagian ataupun mungkin persiapan pasukannya sendiri. Jadi kita memang personil Kodim ini sangat terbatas. Jumlah kita dihadapkan 2 kabupaten saja, sama Kapolres saja banyakkan Polres. Polres Pak ya. Polres saja 500-an ya. Sedangkan kita tidak lebih dari 400 personil. Sehingga kita menyiapkan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan bupati itu kita siapkan cuma 107 personil dan 200 personil untuk pemilihan gubernur, kemudian 1 peleton untuk siap digerakkan apabila seperti yang saya sampaikan tadi eskalasi meningkat. Sehingga dengan kekurangan personil ini kita harus pinter-pinter kita meletakkan personil-personil kita di titik-titik rawan. Di titik-titik rawan sehingga apabila terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang harus dilaksanakan tindakan perbantuan kepada polisi secara cepat sebelum pasukan kita yang kita standby-kan tadi datang, ada personil kita yang selalu memantau di lapangan. Demikian Mas. Tentunya semua persiapan sudah dilakukan oleh baik itu Polres maupun dari Kodim 0416 Bungo Tebo, walaupun dengan keterbatasan personil tapi tetap dengan regulasi maupun aturan-aturan dan juga beberapa strategi yang sudah disiapkan dalam menghadapi pilkada tahun ini. Nah, saya ingin kembali ke awal mengenai 2 kabupaten 1 komandan. Oh iya. Tidak apa-apa walaupun tadi kekurangan personil gitu Pak ya. Nah, saya ingin kembali membahas mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu tadi mengenai adanya proses kampanye katakanlah yang melanggar aturan dari PKPU nomor 13 tahun 2020 tadi. Nah, kira-kira bagaimana Pak Kapolres dalam melihat ini? Baik, terkait dengan potensi apa yang terjadi akibat pelanggaran. Jadi apakah itu pelanggaran administrasi atau pidana? Pidana gitu. Kalau pidana sendiri, pidana pemilu dalam hal ini kita sudah ada tim, yaitu tim penegakan hukum terpadu, yaitu melibatkan dari Bawaslu, kemudian penyidik dari Polres dan Kejaksaan. Jadi itu apabila ada dugaan tindak pidana pemilu atau tindak pidana umum yang berhubungan dengan pilkada, seperti tindak pidana umum yang mungkin banyak yang biasanya dilakukan oleh simpatisan itu adalah terkait dengan undang-undang ITE. Nah, ini juga kami menghimbau kepada masyarakat
agar bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial. Kemudian kita sudah ada tim yang tergabung dalam tim Cyber Troop Polres Bungo, yaitu patroli cyber yang akan memantau arus media sosial. Jadi ini siapapun yang membuat status, siapapun yang memposting hal-hal yang menyangkut pidana itu akan diproses. Jadi ini akan kita pelacak sedemikian rupa sampai kita akan mengetahui siapa yang posting, tempatnya posting di mana, menggunakan handphone merek apa, emailnya apa, itu akan diketahui. Jadi ini sebagai sosialisasi dan warning juga kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, jadi pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, terus yang sedang menyaksikan dialog pada siang hari ini, bahwasanya sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, ini juga sebuah perhatian ataupun warning ya bagi pemirsa maupun masyarakat Kabupaten Bungo, tentunya harus bijak dalam bermedia sosial. Nah, saya ingin kembali ke Bapak Komandan Kodim mengenai pelanggaran kampanye yang sudah dijelaskan oleh Ketua Bawaslu tadi. Menurut Bapak bagaimana melihat ini? Pelanggaran kampanye, mohon dijelaskan Pak. Ya, Yang mana tadi? menanggapi adanya pelanggaran kampanye dalam hal kontestasi pilkada tahun ini. Oh gini, kalau pelaksanaan kegiatan pelanggaran yang paling memungkinkan terjadi pelanggaran kampanye kalau di zaman pandemi ini kan agak berbeda ya. Berbeda Pak ya. Kalau zaman pelaksanaan kegiatan pandemi COVID ini pelanggarannya paling seperti yang tadi dijelaskan tadi, adanya kampanye akbar, kemudian tidak mentaati protokol kesehatan. Nah ini kita khususnya anggota kami, kita juga sudah menebar personil kita ke lapangan untuk selalu memantau situasi dan kondisi paslon ataupun tim-tim kampanyenya yang yang tersebar di wilayah untuk selalu mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Gitu, jadi itu juga pendapat dari Bapak Komandan Kodim. Jadi bahwasanya tentunya pada saat pandemi ini, tentunya kampanye-kampanye yang seperti pilkada pada sebelum-sebelumnya sudah tidak diperbolehkan lagi. Mengumpulkan massa, entah itu rapat umum maupun kampanye akbar sudah tidak diperbolehkan. Tentunya sudah juga disinggung tadi oleh Pak Kapolres bahwasanya bakal banyak proses kampanye akan dilakukan di media sosial. Nah tentunya setelah jeda berikut ini kita akan membahas bagaimana tentunya potensi-potensi yang bisa terjadi di dalam kampanye di media sosial, karena kita mengingat media sosial sangatlah luas. Jadi yang kemana-mana pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Bungo TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada dialog siang hari ini. Jadi kita sudah membahas beberapa pembahasan mulai dari awal tadi mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu pilkada di tengah pandemi. Sekarang saya ingin ke Ketua Bawaslu terlebih dahulu mengenai apa yang sudah kita bahas sebelumnya Bapak, mengenai kampanye, bahwasanya tentunya di masa pandemi ini akan banyak proses kampanye itu akan memanfaatkan media sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan, di break tadi kita juga sudah sempat mengobrol sedikit mengenai netralitas ASN atau aparatur sipil negara, mengenai ada suatu berita yang mengatakan bahwasanya ASN itu tidak diperbolehkan untuk mengklik suka pada postingan ataupun unggahan dari pasangan calon. Kira-kira bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Memang tidak diperbolehkan. Artinya gini, ASN, TNI dan Polri itu punya aturan tersendiri dan mereka diminta untuk menjaga netralitasnya. Jika dalam masa kampanye ini salah satu ASN ikut mengklik, mengomentari atau membagi status salah satu paslon atau partai politik, artinya ASN, TNI dan Polri tersebut bisa mempengaruhi masyarakat kita ini. Ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Di tengah masyarakat, baik ASN, TNI dan Polri itu sangat sebagai dituakan, sebagai orang pintar, sebagai panutan bagi masyarakat kita. Jika ASN sudah ikut mengklik, mengomentari status calon tersebut, akhirnya masyarakat awam ini terpengaruh dan membagikan gitu. Ya, menguntungkan salah satu calon dan merugikan salah satu calon. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi
memang benar adanya bahwasanya aparatur sipil negara harus tetap netralitas dan juga menjaga keutuhan ASN itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin kepada Ketua KPU mengenai aturan kampanye di media sosial. Kira-kira lebih konkretnya bagaimana aturan kampanye akan diterapkan di media sosial itu sendiri? Oke, jadi begini, untuk berkampanye di media sosial itu dibolehkan dan itu ada tertuang di pasal 47 PKPU 11 2020. Nah, makanya kemarin kita tanggal 24 sudah bersurat kepada masing-masing tim agar menyampaikan kepada kita akun-akun media sosial yang akan digunakan untuk kegiatan kampanye dan harus disampaikan ke kami paling lambat 1 hari sebelum masuk masa kampanye. Nah, alhamdulillah tanggal 25 mereka sudah menyampaikan semua. Nah, di surat itu juga kami sampaikan di situ bahwa ada 4 lembaga yang harus dapat dan langsung timnya menyampaikan. KPU, Bawaslu, kemudian Kepolisian dan Kominfo. Nah, ini 4 lembaga ini harus mendapatkan akun itu dari tim. Nah, jumlah itu sesuai dengan pasal 47 PKPU 11 2020. Jadi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati hanya diperbolehkan paling banyak 20 akun untuk semua aplikasi. Andai kata mereka menggunakan Facebook, Twitter, Instagram. Nah, semua aplikasi itu jumlahnya pokoknya 20. Tidak boleh lebih. Gitu, ya? Dibatasi. Nah, makanya kita juga menghimbau lah kepada masyarakat, yuk kita sama-sama menjaga bagaimana Pilkada 2020 ini tetap selalu kondusif. Artinya berkampanye di media sosial hanya diperbolehkan pada akun-akun yang sudah disampaikan ke 4 lembaga tersebut. Gitu Pak. Nah, kalau secara di lapangan ataupun di masyarakat sendiri kan mungkin KPU maupun Bawaslu bisa menertibkan mungkin apabila sudah melewati masa-masa kampanye. Nah, itu kan ada yang namanya APK atau alat peraga kampanye. Iya. Nah, kira-kira kalau di media sosial bagaimana dari KPU sendiri untuk apabila sudah melewati masa kampanye bagaimana cara menertibkan hal-hal tersebut di media sosial? Nah, untuk berkenan media sosial, nanti tim itu juga berkewajiban sebelum masuk masa tenang sudah menutup akun tersebut. Ya, jadi itu tadi pagi ketika kita sosialisasi juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan tim dari kedua paslon. Mohon kiranya sedapat mungkin ada orang khusus yang mengelola akun itu. Sehingga ketika nanti sebelum masuk masa tenang itu sudah tutup semua yang 20 akun tersebut. Jadi tidak boleh lagi akun itu mengkampanyekan paslonnya masing-masing. Jadi memang benar-benar tim dari pasangan calon harus melaporkan akun-akun yang ada di media sosial begitu Pak, keempat ya? lembaga tadi ya. Ke lembaga tadi. Nah, sekarang saya ingin kembali kepada Ketua Bawaslu mengenai hal tersebut. Apa yang harus diperhatikan oleh tim pasangan calon dalam proses kampanye di media sosial kira-kira? Yang jelas saat berkampanye di media sosial tolong patuhi segala aturan, tidak boleh mengkampanyekan hitam, memburuk-burukan salah satu paslon, menjelekkan suku dan ras. Artinya jika itu terjadi, artinya kami dari Bawaslu akan mengambil tindakan. Pertama, kami akan melakukan pencegahan. Dengan langkah kami akan melakukan pemanggilan, akan kita klarifikasi seperti apa nanti hasilnya, tentu akan kami plenokan. Dan ranahnya bisa ke Gakumdu, akan kita rekomendasikan ke Gakumdu. Jika ranahnya ke pihak kepolisian, ranahnya umum, tentu akan kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Sekarang kita harus beralih ke Pak Kapolres. Karena Pak Kapolres juga sudah sempat menyebutkan bahwasanya Polres Bungo juga telah menyiapkan tim cyber begitu Pak ya. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi bahwasanya para tim maupun pasangan calon harus melaporkan akun-akun media sosial untuk berkampanye di media sosial. Nah, sama-sama kita ketahui sampai saat ini pun Pak, bahwasanya banyak fake account atau akun palsu di media sosial. Nah, kira-kira bagaimana Pak Kapolres melihat ini? Baik. Tadi yang disampaikan Ketua KPU, tujuan melaporkan ke 4 lembaga tadi, yang salah satunya kepolisian adalah kepolisian akan memantau akun-akun resmi dari pasangan calon. Jadi apabila ada akun-akun atau fake account yang berusaha mengadu domba, mengatasnamakan pasangan calon A atau calon B, itu akan ketahuan juga. Kita akan klarifikasi. Oh, ternyata yang membuat posting ini adalah bukan dari tim A, karena sudah terdaftar tim A itu di akun kita. Kita
menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terprovokasi masing-masing pendukung itu. Di samping itu tujuan kita menyimpan akun-akun dari kedua pasangan calon, ya karena di Bungo ada 2 pasangan calon, itu kita juga akan mengontrol tadi yang disampaikan Ketua Bawaslu, apabila ada akun resmi yang ternyata justru melanggar aturan, baik itu etika, agama, dan sebagainya, ras, itu juga akan kita melakukan berkoordinasi melalui sentra Gakumdu untuk klarifikasi. Nah, dan juga tentunya juga sudah sampaikan bahwasanya bakal terdeteksi akun-akun palsu ini yang apabila memuat kata-kata provokatif, sara maupun menjatuhkan pasangan calon lainnya. Jadi bagi masyarakat tentunya, apalagi tim pasangan calon mungkin yang akun-akunnya menyebarkan kata-kata provokatif ataupun menyebarkan hal-hal yang tidak benar mengenai pasangan calon yang lain. Jadi begitu. Saya ingin kepada Bapak Komandan Kodim mengenai kontestasi politik tahun ini. Tentunya bagaimana tanggapan Bapak mengenai wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya konflik dalam pilkada tahun ini? Oke, dalam pantauan kami, Bung Tommy dan masyarakat Bungo, dalam pantauan kami untuk sementara ini, daerah yang paling memungkinkan, daerah-daerah rawan untuk terjadinya konflik di wilayah Bungo ada beberapa tempat, tapi khususnya itu di daerah Batu Kerbau dan di daerah Limbur. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena di sana pertama untuk kita menuju ke lokasi itu jauh dan transportasinya juga saat ini sulit ke sana itu. Kemudian sinyal juga susah. Ya, jadi kemungkinan mungkin ada salah satu paslon ada mungkin money politik atau lain-lain lah ya, itu kemungkinan juga besar, sehingga kita harus terjunkan baik kita pengamanan dalam terbuka maupun PAM tertutup. PAM tertutup itu maksudnya yang masyarakat pun tidak mengetahui kita berada di mana, tapi kita siap untuk membuka apabila itu terjadi gitu. Sama halnya juga dengan kondisi yang di Limbur. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan, memang masyarakatnya sudah sedemikian rame gitu ya, sehingga ya mungkin apabila terjadi salah satu paslon ini yang sifat seperti tadi disampaikan, akun-akunnya yang memprovokasi, sifat memprovokasi, sehingga ya masyarakat juga pasti akan lebih gampang untuk terjadi bentrok. Jadi di mana sih tempatnya Bungo ini yang paling rame? Ya ramenya paling ya di kota Bungo, mungkin daerah Kuamang ya daerah rame. Itu juga perlu kita waspadai, tempat pusat-pusat keramaian masyarakat. Demikian. Dari Pak Kapolres sendiri mengenai pengamanan di wilayah-wilayah rawan ini, kira-kira strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh Polres Bungo dan juga jajaran? Baik, di dalam pemantauan kepolisian berdasarkan indeks potensi kerawanan pemilu yang kemarin pada bulan Agustus disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa Kabupaten Bungo termasuk daerah yang rawan, yang aman, maaf. Yang aman, Pak, ya? Yang aman. Ya, mudah-mudahan dengan usaha kita dan harapan kita bersama memang benar-benar aman. Tercapai gitu ya. Itu bulan Agustus pada saat Rakor Polda, Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Kabupaten Bungo adalah kabupaten yang aman di dalam indeks potensi kerawanan pemilu. Tentunya itu melalui beberapa proses audit. Itu ada beberapa indikator yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri, dalam hari ini Baintelkam. Namun ada beberapa daerah tadi yang disampaikan oleh Komandan Kodim itu sama. Jadi potensi kerawanannya di daerah Batu Kerbau. Itu yang disampaikan, karena sinyal susah, kemudian transportasi ke sana juga jauh dan alat transportasi juga terbatas, tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4. Nah, itu merupakan potensi kerawanan. Namun sejauh ini kita akan bisa atasi. Tadi sudah saya sebutkan di awal segmen bahwa TPS yang rawan, 1 TPS dijaga oleh 2 anggota kepolisian. Nah, jadi pemirsa juga sudah disebutkan bahwasanya ada beberapa pembagian wilayah yang tentunya rawan terjadinya konflik. Seperti yang juga sudah disebutkan oleh Bapak Komandan Kodim tadi, di Kabupaten Bungo ada juga beberapa wilayah dan juga Pak Kapolres juga sudah menyebutkan. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Ketua KPU. Menanggapi wilayah-wilayah rawan yang seperti itu, tentunya
tahapan pilkada harus tetap dijalankan. Kira-kira mengenai tanggapan Ketua KPU bagaimana? Kita juga selalu, kita kan punya jajaran sampai tingkat kelurahan dusunnya, dan kita selalu menghimbau kepada kawan-kawan di bawah agar juga di samping kita punya tanggung jawab melaksanakan tahapan demi tahapan, kita juga bisa membaca situasi di wilayah kita masing-masing. Nah, seumpama ada kira-kira hal-hal atau persoalan yang memungkinkan itu menjadi besar, cepat kiranya diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan di tataran mereka, silakan selesaikan. Kalau tidak, sampaikan kepada kita, sehingga kalau kita membutuhkan pihak-pihak terkait lainnya atau lembaga-lembaga lain, kita cepat melakukan koordinasi agar mengantisipasi dini lah, dan kita meminimalisir persoalan-persoalan. Dan sejauh ini memang dari pantauan kami belum ada persoalan yang berarti. Untuk semua wilayah Kabupaten Bungo masih relatif kondusif, berkenaan dengan persiapan-persiapan pilkada, dan masyarakatnya pun masih relatif kondusif semua di semua dusun kelurahan. Belum ada hal-hal yang membuat bisa menjadi konflik-konflik gitu, Yang berpotensi besar gitu Pak. Ya. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri dalam hal pengawasan, karena sekarang kita membahas tentang pilkada di tengah pandemi, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, termasuk itu protokol kesehatan. Nah, dari Bawaslu sendiri menanggapi daerah-daerah yang rawan terjadinya konflik, terutama di Kabupaten Bungo, seperti apa? Yang jelas, kita dari Bawaslu akan terus melakukan pemetaan indeks kerawanan pemilu. Langkah-langkah kita, tentu kita akan melakukan kegiatan sosialisasi mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi, mulai dari tingkatan desa, kecamatan, dan kabupaten. Artinya kita akan terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi. Kita sampaikan baik melalui media sosial, melalui spanduk, melalui tatap muka kepada masyarakat. Kita sampaikan, dan kita berharap masyarakat mematuhi segala aturan-aturan yang ada dan mematuhi segala kegiatan-kegiatan pilkada ini dengan baik, agar terciptanya pilkada yang aman, jujur, dan kondusif. Gitu. Nah, terakhir di segmen ini saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwasanya memang Kodim 0416 Bungo Tebo ini bisa dikatakan personilnya terbatas. Nah, sudah disebutkan oleh Bapak tadi ada beberapa wilayah yang tentunya jauh jangkauannya, entah itu kondisi wilayahnya dan juga mungkin dalam hal sinyal untuk berkomunikasi. Kira-kira Bapak bagaimana untuk mempersiapkan hal-hal tersebut agar tidak terjadi konflik di wilayah-wilayah yang agak jauh dari kota gitu? Oke, jadi kita Kodim memang ya karena keterbatasan personil kita, memang dari dulu kita membuat suatu bentuk jaring, baik jaring teritorial maupun jaring intelijen. Jadi kalaupun kita tidak bisa menempatkan personil kita secara tetap, maksudnya TNI yang kita tetapkan situ, tetapi yakinlah masyarakat bahwasanya ada tim kita yang berada di sana untuk memantau pelaksanaan kelancaran pemilu ini. Gitu. Dan saya yakin masyarakat kita juga sudah cerdas dalam pelaksanaan kegiatan berpolitik, khususnya di Bungo ini. Sepanjang politik saya lihat beberapa kali pilkada di Bungo ini juga tentram aman aja. Gitu. Ini hanya kita mengantisipasi kalau jangan sampai terjadi, karena memang pilkada saat ini berbeda. Gitu. Berbeda jauh. Jadi yang kemungkinan terjadi pelanggaran itu pada sudut mungkin melanggar pada protokol kesehatannya. Ricu karena tidak menepati protokol kesehatan gitu. Jadi itu yang memang masyarakat juga yang saya sampaikan tadi harus betul-betul paham apa sih maksudnya, kenapa ini kita tidak boleh bukan nggak boleh jaga jarak, maksud tidak boleh atau tidak boleh masyarakat itu berkerumunan gitu. Maksudnya masyarakat itu harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Masyarakat harus tahu, harus paham itu. Dan itu pun dilakukan untuk diri masyarakat itu sendiri. Iya. Makanya kita selalu sosialisasi juga ke masyarakat. Jangan sampai ada pemikiran masyarakat ini COVID ini. Sebenarnya bagaimana gitu. COVID ini memang betul-betul COVID ini betul-betul ada, dan masyarakat harus yakin kepada pemerintah dan kepada gugus tugas apa yang sudah kita canangkan ini. Ya.
selamatkan diri sendiri, sesungguhnya kita menyelamatkan orang lain. Ya, begitu. Jadi sebelum saya tutup segmen ini, sebelum kita maju ke segmen berikutnya, sedikit saja Bapak singkat di segmen ini, kira-kira bagaimana, seberapa efektifkah? Karena memang kampanye-kampanye melalui pengumpulan massa sangat banyak itu tidak diperbolehkan. Kira-kira seberapa efektifkah kampanye di media sosial akan dilakukan? Wah, kalau pertanyaan itu ke penyelenggara rasanya belum pas lah ya, belum cocok lah ya, belum tepat. Itu mungkin ke inilah, ke pengamat politik, ke pengamat politik atau pasangan calon. Karena kalau bagi kita yang penting ini aturannya kita sampaikan gitu, secara normatif, yang tolong sama-sama kita ikuti aturan itu. Nah, begitu. Jadi pemirsa, kita sudah sampai di akhir segmen 3, tentunya kita masih tersisa satu segmen lagi. Tentunya sudah dibahas bahwasanya kampanye akan dilakukan melalui media sosial ataupun daring, dan tentunya ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh pasangan calon, yaitu juga masyarakat. Dan tentunya pemirsa, kita akan kembali menyaksikan dialog di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Bungo TV. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami tentunya di dialog pada siang hari ini. Dan tentunya kita sudah membahas mulai dari segmen 1 hingga sekarang kita sudah sampai di akhir segmen. Dan tentunya di akhir segmen ini sudah panjang lebar dijelaskan tadi di awal-awal segmen. Nah, sekarang kita masuk dalam closing statement. Mungkin dari Pak Ketua KPU terlebih dulu, silakan. Oke, terima kasih Mas Tommy. Pertama, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa peserta Pilkada 2020 sudah kita tetapkan tanggal 23 September. Lanjut pengundian nomor urut tanggal 24 September. Nah, silakan masyarakat Kabupaten Bungo melihat, mempelajari sebagai seorang pemilih yang rasional, baca visi misi masing-masing pasangan calon untuk menentukan pilihan nanti siapa. Dan di 9 Desember kita juga membawa kepada semua masyarakat Kabupaten Bungo agar sama-sama kita ke TPS sesuai dengan di mana terdaftar untuk menyampaikan hak konstitusinya. Yang ketiga, dalam kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan semua pihak, baik itu peserta dalam hal ini tim kampanye ataupun paslon dan semua pihak-pihak lain, bahwa di tengah pandemik ini kita melaksanakan Pilkada 2020, ada yang lebih penting yang perlu kita sangat kedepankan adalah menjaga dan memelihara kesehatan dan keselamatan diri kita, keluarga kita, dan semua masyarakat Kabupaten Bungo dari terpaparnya COVID-19. Nah, untuk di tanggal 9 Desember, KPU juga menyusun sedemikian rupa agar pemilih ketika datang ke TPS untuk menyampaikan hak konstitusi berupaya semaksimal mungkin KPU agar tetap aman. Maka nanti di setiap TPS kita juga menyiapkan termogan untuk ukur suhu, kemudian cuci tangan, kemudian menyiapkan sarung tangan untuk setiap pemilih, dan meminta kepada pemilih datang dengan menggunakan masker. Dan bahkan kita juga di TPS nanti menyiapkan satu bilik khusus apabila nanti ketika cek suhu dengan menggunakan termogan dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, itu akan di bilik khusus. Dan mudah-mudahan semua kita aman dan terjaga dari terpaparnya COVID-19. Terima kasih. Itu tadi penyampaian ataupun closing statement dari Ketua KPU. Sekarang kita masuk kepada Bapak Ketua Bawaslu, Pak Hamid. Tentunya apa himbauan kepada masyarakat maupun tim pasangan calon dalam tahapan Pilkada tahun 2020 ini? Terima kasih, Pak Tommy. Masyarakat Kabupaten Bungo, terutama kami ingin menyampaikan himbauan kepada paslon untuk sama-sama menjaga situasi yang kondusif, situasi yang aman. Kita berharap paslon bisa mengamankan seluruh timnya, baik dari tim koalisi, tim keluarga, tim muda. Kita berharap paslon bisa mengatasi dan memberikan arahan agar tidak melakukan kampanye yang provokatif, kampanye yang bisa merusak
silaturahmi di masyarakat kita Bungo ini. Khusus ASN, TNI dan Polri, kami berharap semuanya bisa menjaga netralitasnya selaku ASN, TNI dan Polri. Berharap agar tidak ikut serta mengkampanyekan atau ikut serta mengadu domba masyarakat kita. Khusus untuk masyarakat luas, mari kita sukseskan pilkada ini dengan aman, jujur, dan kondusif. Terima kasih. Kalau tadi penyampaian ataupun closing statement dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo. Nah, sekarang kita minta kepada Pak Kapolres untuk memberikan himbauan kepada masyarakat maupun tambahannya di akhir acara kita ini. Silakan, Pak. Sepertinya sudah diborong semua sama semua. Nama-nama sedikit Pak ya. Saya tambah sedikit. Harapan saya, himbauan saya kepada masyarakat Kabupaten Bungo agar tetap menjaga situasi kondusif. Pilihan boleh berbeda, tapi jangan sampai memutus tali silaturahmi. Jangan sampai karena pilihan beda antar tetangga, antar saudara itu tidak saling menyapa, bahkan mungkin saling menghina, saling menjelekan dan sebagainya. Ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta itu kan senang. Senang. Ya, Senang, jangan senang. dibawa stres. Jangan dibawa stres. Ya, Betul. Tentunya nanti ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Siapapun Siapapun yang tetap terpilih, berdiri. siapapun yang tidak terpilih, itu adalah sama-sama warga Kabupaten Bungo yang terbaik. Kemudian saya dan Dandim memastikan masyarakat aman, berani ke TPS. Berani Jangan ke TPS. takut ancaman, jangan takut halangan dari siapapun. Jadi kami, saya Kapolres dengan Dandim memastikan kepada masyarakat aman dan berani menyampaikan suaranya pada tanggal 9 Desember. 9 Desember. Kemudian ada tambahan informasi Ya. tadi di segmen sebelumnya tadi ada kekuatan personil. Kekuatan personil. Jadi Polda Jambi mendapatkan bantuan backup personil dari Mabes Polri Mabes Polri. sebanyak 400 personil. Dan 400 itu dibagi 4 SSK. Jadi satu SSK 100 personil dan salah satunya adalah di Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo. Jadi untuk memastikan memberikan backup kepada masyarakat Bungo, jadi personil dari Mabes Polri, dari Brimob itu akan diturunkan. Kemungkinan waktunya nanti 1 minggu menjelang pemungutan suara. Ya, mudah-mudahan ini hanya antisipasi saja untuk memastikan agar masyarakat nyaman dan tenang dalam menyampaikan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. Nah, itu tadi penyampaian dari closing statement dari Bapak Kapolres, tentunya menyampaikan bahwasanya masyarakat jangan sampai takut untuk datang ke TPS untuk menyerahkan hak suaranya Ya. di pemilihan ataupun di pilkada tahun 2020 ini. Nah, terakhir kita minta kepada Pak Dandim untuk memberikan closing statement-nya ataupun himbauan kepada masyarakat dalam menghadapi pilkada tahun 2020 ini. Nah, kalau Kapolres tadi bilangin Pak KPU sama Bawaslu udah habis, apalagi saudara habis lagi. Ya, mungkin melambangkan gitu. Iya. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kalau saya kan Bungo sama Tebun, ya kan? Iya. Nah, saya yakin TV Bungo ini ditonton sama seluruh masyarakat Jambi, baik di Bungo maupun Tebo. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bungo dan Tebo. Kalau tadi saya sampaikan, jumlah personil TNI itu sedikit dibanding sama Polres Bungo aja banyak Polres Bungo, ya kan? Apalagi kita terpecah menjadi 2 kabupaten, di Bungo dan di Tebo. Tapi yakinlah bahwasanya kekuatan TNI itu ada pada rakyat. Kemanunggalan TNI bersama rakyat itulah sesungguhnya kekuatan nyata yang harus sama-sama kita jaga gitu. Jadi yakinlah bahwasanya masyarakat kami tidak ada, tetapi sesungguhnya kami ada. Karena kekuatan kami pada masyarakat. Jadi tidak usah ragu bahwasanya pelaksanaan pilkada ini akan tidak berjalan dengan baik. Yakinlah seperti yang disampaikan Kapolres tadi bahwasanya pilkada kami menjamin pilkada ini akan terlaksana dengan aman. Masyarakat silakan datang ke TPS, nggak usah ragu. Ya. Walaupun kami tidak terlihat, tapi seperti yang tadi, seperti pasukan yang tidak terlihat. Betul. Tapi yakinlah itu ya, karena kami sudah membentuk suatu jaring. Kecil terlihat tapi sesungguhnya kita besar. Kemudian saya sampaikan sekali lagi sama seluruh masyarakat, gunakanlah hak pilihnya dengan baik. Jadi satu suara itu menentukan nasib Bungo maupun nasib Provinsi Jambi, gitu ya. Jangan sampai nanti
karena tidak mau memilih, kemudian setelah selesai pelaksanaan kegiatan pilkada ini baru menyatakan. Kenapa si A yang dipilih? Ya. Pas ditanya orang, kamu milih siapa? Saya juga tidak milih. memilih. Nah, milih saja enggak. Jadi, gunakanlah hak pilihnya sebaik-baiknya gitu. Terus sampaikan tadi, jangan sampai kita gontok-gontokan. Ingat kata Pak Kapolres tadi, ini adalah pesta rakyat. Betul. Pesta itu untuk bersenang-senang dan waktunya hanya singkat. Tapi setelah pesta ini yang panjang, maka harus rukun, harus damai, supaya setelah selesai pesta berakhir, maka kita tetap dalam hubungan silaturahmi yang baik gitu. Jadi itulah Demikian. Statement penutup dari masing-masing narasumber tentunya. Dan tentunya sudah kita bahas dari awal hingga akhir mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu Pilkada di tengah pandemi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, juga Ketua Bawaslu dan Ketua KPU. Pemirsa, suksesnya Pilkada tergantung kepada kita semua. Siapapun pilihan Anda, tetap jaga persatuan dan juga tentunya patuhi protokol kesehatan agar terhindar dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga salah-salah penyampaian, dan juga mewakili tim kerabat kerja yang bertugas. Saya Muhammad Tommy pamit undur diri dan saksikan terus Dialog Bungo TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati. Terima kasih banyak Bapak. Ya.